katakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Saudara, Tuhan itu kalau menulis firman Tuhan selalu ada artinya, tidak hanya sembarangan. Kenapa Tuhan memilih rusa? Saya pelajari bertahun-tahun. Rusa itu baik di hutan maupun di dekat di daerah yang ada mata airnya. Sungai, di hutan kadang-kadang ada air. Rusa itu demikian gini, saya pelajari. Dia bisa mencium air, tentunya secara logika dengan bantuan angin 1 kilometer jauhnya. Waktu dia mencium air, pada saat dia haus, aktivitas panjang hari, dia haus. Dan apa yang terjadi, saudara? 1 kilometer ada jarak yang jauh sekali. Dan dia mencium air itu. Dan dia langsung karena dahaga yang begitu dahsyat, dia berlari. Dia berlari sekencang mungkin. Dia tidak peduli kiri kanannya. Dia sampai di tujuan, di sumber air itu. Dan dia minum. Sehingga hausnya itu hilang. Hari ini saya khusus ada di sini, jemaat gereja Gresik Surabaya Blessing. Saya mau melakukan langkah iman. Saya akan ajak saudara. Udah, kalau saudara mau, saudara ini gampang, angkat tangan. Kalau saudara merasa belum waktunya, enggak apa-apa. Saya tidak akan maksa, karena Tuhan itu begitu baik. Bapa kita itu Bapa yang baik, tidak pernah memaksa, Dia hanya menunggu, tidak perlu kasih buat kita semua. Saudara, seperti saya katakan, kok saudara ini langkah iman, jangan merasa terpaksa. Saya mau ngajak saudara. Apakah saudara semua yang di dalam ruangan ini, tak terkecuali, apakah saudara mau haus, lapar akan hadirat Tuhan senantiasa? Boleh angkat tangan. Apakah saudara akan mau berubah seperti Yesus Kristus? Boleh angkat tangan. Amin. Apakah saudara mau selalu setiap saat mencari wajah Tuhan? Boleh angkat tangan. Tuhan, ini kami yang mengangkat tangan. Kami mau, saudara boleh angkat tangan sekarang, biar saya lihat lagi semuanya tak terkecuali. Saudara katakan tadi langkah iman. Saudara mau lapar dan haus akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Saudara yang di sini, mulai hari ini kalian akan lapar, haus akan firman Tuhan. Kalian akan lapar mencari wajahnya setiap saat. Raja Daud tidak, di saat-saat dia di dalam masalah, kesesatan di dalam hidup, tapi dia masih mau cari wajah Tuhan. Dia mau bersyukur, memuliakan Tuhan. Apakah saudara mau demikian seperti Raja Daud? Mulai hari ini terjadilah, saya berdoa, saudara senantiasa dimanapun berada, yang saudara pikirkan adalah kebaikan Tuhan, yang saudara akan mencari Tuhan. Karena kata Raja Daud,
lebih baik satu hari di hadirat Tuhan daripada 1000 tahun di dunia yang fana ini. Saudara, mari saya hanya nyanyi lagu ini baik 1 dan 2 udah itu selesai. Karena kenapa? Saudara, saat ini hati saudara berdebar-debar. Hati saudara begitu ingin mendekati Tuhan, mencari wajahnya, bersekutu dengan Dia. Saudara mulai hati lapar dan haus akan Dia. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan. Jiwaku, jiwaku sungguh merindukanmu. Tuhan, ini adalah saudara-saudara yang rindu. Mereka haus, lapar akan Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan tidak pernah ninggalkan. Tapi kami pagi ini, kami tidak mau meninggalkan Tuhan juga. Hari berganti, tahun pun berlalu. Ini jiwa-jiwa yang lapar, jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Melayanimu seumur hidupku sampai kembali padamu. Yesus, Kau yang Yesus, nama yang begitu dahsyat. Yesus, nama yang indah. Nama yang diberikan oleh yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus, panggil nama Yesus sekali. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di sini. Kami mau belajar. Karena kami dipanggil sebagai murid, kami mau belajar. Tak henti-hentinya mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat kami belajar, Tuhan, firman Tuhan sampaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat surgawi memagari kami. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dicuri. Tapi materai seperti benih yang ditabur di tanah yang begitu subur. Demikian juga jiwa roh. Semua jemaat di sini akan bertumbuh dan diubah cara pikirnya seperti Yesus Kristus. Kami siap bukan cakap, namun Tuhan pakai aku, pakai anakku, bukan cakap pintarku, tapi oleh Roh Kudus-Mu. Pakai anakku, silakan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saya ini sangat-sangat bersyukur kenapa pagi ini bisa ketemu dengan jemaat di sini. Bertahun-tahun saya itu rindu. Bahkan ada COVID datang semuanya membuat kita nggak bisa berjumpa. Terima kasih untuk Pastor Yakub sudah mengajak saya ke sini. Suatu berkat buat saya, Pastor, karena saya bisa berbagi. Karena kita hidup ini, saya percaya hidup kita sebagai anak Tuhan ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kita diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat. Saya bilang terima kasih juga untuk jemaat yang mempercayakan saya ada di sini. Sebelum saya perkenalkan diri, saya tes dulu. Oh, maaf ya, multimedia ini nggak responsif, kejauhan kali. Kejauhan dia. Kejauhan. Saya boleh kasih tanda nggak? Boleh multimedia, tandanya gimana? Ini aja ya, gitu ya. Hari ini dengan kebaikan Tuhan, jemaat di sini, saudara, saya berdiri bukan cakap, bukan kekuatan saya, bukan karena saya pindah bicara, enggak. Saya adalah nol. Benar baik saudara, saya nol. Tapi yang membuat saya bisa karena Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus di dalam saya. Jadi bukan saya ini nggak ada apa-apanya banget, sangat sungguh nggak ada apa-apa. Saya bisa, kalau saudara ketemu saya mungkin 20 tahun, 25 tahun yang lalu, saya ngumpet di sini. Saya nggak berani banget ngomong di sini, dan saya bisa tenang, bisa ngomong, saya berubah. Itu karena hanya kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus. Hari ini sebelum saya perkenalkan diri, saya akan nampilkan ini ya. Hari ini kita khusus saya berdoa. Tuhan apa dong untuk jemaat di sini? Ini ada di hati saya. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Kita akan belajar hari ini. Sebelumnya, cukup besar gak saudara? Saya itu sengaja kalau firman Tuhan ini kalau ditaruh itu per ayat. Kenapa? Supaya saudara yang di belakang bisa lihat. Jadi ada orang suka taruh kecil-kecil. Saya lihat bacanya kasih ya, terus yang di belakang. Jadi saya taruh sebesar ini, jelas banget ya. Hari ini ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya juga suka kalau ajak saudara membaca sama-sama. Kenapa? Waktu saudara duduk di situ akan termotivasi, akan lebih jelas, lebih gitu loh ya. Oke, boleh? Mari dengan hormat yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Anda semua di sini. Amin. Haleluya. Saya kasih warna ungu karena buat saya ini adalah sebenarnya tema hari ini. Perhatikan saudara. Oke. Nanti kita balik ke sini. Boleh? Nanti kita balik ke sini ya. Oh, sorry banget. Saya ada 2 display. Oke, saudara. Ini baru saya tambahin tadi pagi. Kenapa waktu saya lagi bangun, Tuhan taruh ini di hati saya. Padahal saya ini nggak masuk di dalam saya punya di sini PowerPoint. Saya tadi pagi baru buat. Kenapa Tuhan taruh ini, saudara? Saya baca.
Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara katakan dong, merenungkan. Merenungkan. Sudah. Lalu kita akan maju ke ayat selanjutnya. Itu diambil dari Yosua ayat 1 sampai 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di ayat ini katakan sekali lagi, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Katakan renungkan. Renungkan. Saudara, luar biasa. Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa Tuhan itu kok bikin di firman Tuhan itu selalu banyak rahasia-rahasia. Banyak hal yang begitu indah di firman Tuhan. Tadi saudara kata renungkanlah. Tahu enggak saudara? Bahasa konteks asli dari renungkan tadi, dua firman Tuhan tadi itu, kata aslinya adalah haga. Katakan haga. Apa artinya itu haga? Lucu, Tuhan itu luar biasa. Haga itu seperti ini, diucapkan berulang-ulang melalui mulut kita. Renungkan lagi, diucapkan berulang-ulang. Renungkan lagi, ucapkan lagi. Contoh, ini untuk saudara loh. Tadi pagi saya pada buat jalan ini. Tuh ya, saya kasih contoh ya. Haga. Dengan renungkan siang dan malam. Langsung saya lagi baca tadi. Demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini haga. Perjalanan berhasil, beruntung. Jalan berhasil dan beruntung. Renungkan kembali, Tuhan, waktu itu kan mereka kan mau kanak-kanakan. Beruntung. Untung apanya ya? Kan dia gak melakukan perdagangan. Untung apanya? Kamu akan berhasil dan beruntung jika engkau renungkan itu siang dan malam. Apa itu? Haga. Ucapkan ulang-ulang sampai Tuhan beruntung. Apanya beruntung Tuhan? Oh, beruntung. Maksud Tuhan di setiap perjalanan Tuhan akan senantiasa memberikan kebaikan-kebaikannya, akan dipiara. Mana jatuh dari surga, senjata-senjata musuh tidak akan kena kami. Beruntung. Ini haga saya sedang lakukan, haga saudara. Mulai hari ini lakukan ini. Itu yang Tuhan minta buat saudara dan saya. Karena kalau nggak baca firman lewat apa ini? Nggak ada apa-apanya ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar. Saya ada kasih satu firman yang saudara saya pilih, saya berdoa minta Tuhan, saya berdoa Tuhan. Firman yang mudah sekali nanti. Saudara kita akan itu ya, lihat ya. Oke, saya akan dua firman ya. Haga, katakan sekali lagi saudara. Haga. Mulai hari ini Tuhan, anak-anakmu Tuhan, mereka akan belajar. Haga, merenungkan firman-Mu siang dan malam, tentunya dengan bantuan kuasa Roh Kudus di dalam kami. Dengan demikian, kami semua di dalam ruang ini tahu isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
buat tempat ini Tuhan yang begitu enak sekali Tuhan. Saudara, Tuhan itu mengasihi saudara banget, sangat mengasihi saudara banget. Tim multimedia bisa tolong lompat ke gambar kami. Saya udah mulai memperkenalkan diri. Nama saya Jo, saya dipanggil Kojo di mana-mana di Surabaya sini dipanggil Kojo. Ada yang panggil saya Pak, silakan monggo. Bahkan anak-anak kecil-kecil, Kojo, saya lihatin mereka imut-imut. Dalam hati saya lucu banget ini anak ini panggil Kojo. Padahal saya bisa jadi kakek mulu, saya bilang gitu. Lucunya, saya gemes. Tapi saya nggak apa-apa, saya senang. Panggilan Kojo buat saya tuh, saya merasa kita ini saudara. Buat saya Kojo, saya nggak ada batasan. Panggil Pak nggak apa-apa, bisa saya juga Pak, saya juga senang. Tapi saudara boleh panggil Kojo, karena saya setiap orang di mana-mana panggil saya Kojo. Nggak apa-apa ya, senang. Oke, saya ada yang di sebelah dari sini, di sebelah warga. Aduh bagus. Saya ini saya dengan istri saya, ini namanya Lisa. Kami sudah menikah untuk sampai dari 2001 sampai 2004, 23 tahun yang luar biasa bersama Tuhan. Ini anak kami Winston, anak terbesar, dia sekarang 22 tahun. Dan ini Nelson. Mereka berdua karena kebaikan Tuhan Yesus. Mereka saat ini ada di Melbourne, Australia. Mereka belajar, mereka kuliah. Mereka perlu sekitar, ada yang 2 tahun, yang 1 tahun, satu lagi dia akan lulus. Nelson akan lulus tahun depan, dan ini mungkin perlu 2 tahun lagi. Nah, jadi kami lewat 23 tahun kami belajar banyak, belajar sekali bahwa intinya Tuhan itu luar biasa, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Selalu saya ngajar ke keluarga mengucap syukur senantiasa. Karena saya bilang, di dalam pengucapan syukur itu ada kuasa. Tapi kadang-kadang, di dalam keadaan yang enak, baik, kita lupa mengucap syukur. Karena kenapa? Karena kita sudah di-entertain, kita sudah ngalamin keenakan itu, baik kan sesuatu yang enak itu, tapi kita lupa. Di dalam kesesakan, di dalam hal yang gak enak, ada juga loh orang yang gak bisa mengucap syukur. Lawannya apa tau gak mengucap syukur? Berkumpul, ngomel. Kalau bangsa Israel itu di padang gurun 40 hari itu dia ngapain sama Tuhan sikapnya? Menggerutu, ngomel, gak puas, marah. Di dalam keadaan yang gak enak, orang mudah sekali tidak mengucap syukur. Tapi hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, setelah saya selesai, kita semua akan mengucap syukur sebagai lifestyle, cara hidup kita setiap hari. Kita mengucap syukur. Mari kita akan belajar. Saya senang banget. Saya langsung sudah masuk firman ini. Sacramento, California, 8 Februari 2015. Itu pertama kali dalam hidup saya hampir tewas, hampir meninggal, hampir pulang. Itu hari yang saya ingat. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, saya bersyukur saya bisa berdiri di depan sini. Karena kemurahan Tuhan semata-mata. Sacramento, California, Amerika Serikat. Apa yang terjadi dengan Kojo saat itu? Boleh tampilkan? Kami keluarga hari itu ada di Amerika. Kami waktu itu mengadakan perjalanan ini khusus 1 hari. Kami naik rafting dari gunung turun ke bawah dengan perahu ini. Memakan waktu 2,5 jam, hampir 3 jam. Jadi jauh banget. Kami
bersama-sama. Ini kebetulan hari itu kami ada orang India, suami istri atau pacaran, saya nggak tahu, beserta kami satu warga ini. Plus ada pastor Tom yang dari Amerika. Ini istrinya, kami berempat, dia berdua dan berdua. Jadi setiap perahu itu berisi 8. Tentunya dengan seorang nakoda yang mahir itu katanya. Kami jalan. Saudara tahu nggak? Saya minta ampun sama Tuhan, kenapa? Saya suka minta ampun sama Tuhan karena kata-kata saya. Waktu saya melihat, kan kita berdiri, kasih briefing. Ada orang India, cowok. Kalau saya dulu, saya dengar kata India, itu apa sih? Suka ngumpet antara cewek cowoknya di pohon, di pagar, di apa gitu muncul. Saya nggak tahu mereka kayak gitu. Sehingga kami hari itu waktu berkumpul, saya ngomong sama anak sama istri, India, itu lihat tuh cewek cowok. Wih, itu kita kata, ini kayak bercanda gitu. Orang India kita bercanda gimana ya? Pakai palanya digoreng-goreng gitu. Kita ketawa terbahak-bahak. Tapi perhatikan saudara, ini ada pelajaran. Kami naik, boleh lanjut. Di suatu titik 2,5 jam, kami tuh ada yang tenang, pelan-pelan, ada yang langsung suat gitu. Wah, itu airnya kenceng banget. Nah, di sini kami sempat ini kenapa gambar ini bisa dapat? Karena sistemnya di situ ada kasih kamera, sepanjang jalan ada kamera. Jadi cepat. Nah, udah itu 2 orang India ini ngumpet di bawah air. Jebret. Hilang entek. Kita lihat, kita ketawa. Wah, kita ketawa gitu. Saudara, apa yang kita tabur, kita tuai, kita semua ikut hilang juga. Kita masuk ke dalam air. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ampun Tuhan, untuk hari itu kami bersyukur untuk orang India. Jadi lanjut satu, naik lagi, kami melanjutkan perjalanan. Kami melaju terus dengan arus yang begitu besar. Di satu titik kami kewalahan. Kami nggak tahu dia ngomong apa karena fokus kami sudah keadaan yang menakutkan, berbahaya sekali buat kehidupan kami. Boleh lanjut. Di suatu titik kami ini mulai oleng karena arusnya. Kita oleng. Tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Saudara perhatikan, kenapa saya bilang ini kemungkinan saya bisa pergi, saya bisa meninggal, tewas. Ini ada batu karang yang sangat tajam sekitar kami. Di situ juga ada. Jadi jalannya paling lebih besar daripada itu lah. Jadi kenceng. Bahaya nggak saudara? Ketabrak. Itu nggak tahu ide dari mana. Kita nggak dikasih helm, saudara. Tabrak itu tewas, kemungkinan besar sekali. Di situ banyak yang meninggal juga kata orang. Saudara perhatikan, Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Dia nggak pernah ninggalin kita sekalipun juga. Tetapi jangan bersandar pada manusia. Karena kenapa? Firman Tuhan kata, takutlah siapapun yang menyandarkan diri pada manusia. Saudara lihat, saudara kalau ada perahu bersama kami saat ini, lihat, untuk apa kaki di sini, orangnya di dalam sini. Saudara tidak akan mau naik perahu ini dengan kecepatan tinggi. Ada karang-karang yang mematikan dengan nakoda Anda yang ketiduran kayak gini. Anda kalau sudah dalam posisi ini, berdoa Anda akan lebih dahsyat banget. Tapi akan sungguh-sungguh dahsyat. Nah, kemana itu nakoda kita? Kamu lihat dia nggak? Kemana? Mana saya tahu, pandangan saya juga cuma mikirin air, suasana di depan, semua batu karang, air yang begitu dahsyat. Ini perahu karet tak terkendali. Mana mungkin saya perhatikan nakoda, karena saya percayakan kepada manusia.
nakoda saya, kami hilang. Dan itu penting banget. Kamera menangkap ini. Saya ada bilang, kita bersyukur karena kita punya Yesus Kristus. Gembala yang gak pernah ninggalin saudara-saudara, gak pernah, selalu di situ buat kami. Tidak seperti ini bukan gembala, ini gembala yang hilang. Jadi, tahu gak saudara, apa yang terjadi kalau dia gak ada? Terus istri saya bilang, bantu dia, cepat bantu dia. Bantu gimana? Sendiri aja gak bisa dibantu. Kalau saya bantu, tiba-tiba kalian melaju, nabrak, apa yang terjadi? Bener, yang saya pikirkan, tiba-tiba kami tabrakan dengan belum. Kami tabrakan dengan satu perahu lagi, isinya 8 orang dengan nakoda juga. Bam! Tumpah. Boom! Kecepatan tinggi, tumpah. Tahu nggak di dalam air seperti apa? Yang saya lihat. Cepat sekali. Batu. Di situ saya pikir, saya nggak akan ada. Saya mati. Saya nggak ada, sempat bilang, karena terlalu cepat, airnya cepat. Dan dia itu menurut, tahu nggak saudara, apa di dalam air? Tahu nggak apa yang saya pikirkan? Kalian bisa tebak ya? Lisa. Kalau kita sudah jadi suami istri, untuk nanti juga yang jadi suami istri, dia adalah belahan jiwa kita. Dia adalah yang Tuhan percayakan. Sama dengan pasangan kita, jangan kita tinggalkan pasangan kita. Pasangan itu sudah diberikan Tuhan, mengucap syukur. Saya lewatin hari demi hari mengucap syukur untuk dia. Dan di situ kami melihat pada saat mengucap syukur, kami melihat kuasa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Nabrak, semua kita 16 orang, 2 perahu jatuh, semuanya di dalam air itu. Saya pikir saya udah pulang 100%, karena cepat sekali dan saya lihat tarik banyak batu-batu. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, saya ada di sini sama saudara. Udah jauh mental kemana-mana. Yuk, saya ketemu perahu karet. Saya lihat, ada berapa orang udah naik. India, Pastor, Tom semua naik. Anak-anak saya udah naik. Saya lihat ibu, istri saya udah di pinggiran sini, di sini. Saya melihat dia, saya bangun kayak di film-film, langsung slow motion. Saya mau nangis lihat dia. Terus kayak wajah saya gini. Saya lihat dia terus matanya kayak gini. Terus bikin air mata dulu. Saya ngeliat dia kayaknya dia masih hidup. Saudara, dia ngapain? Tadi saya bilang di dalam air, saya bilang saya udah mau mati, saya panggil nama dia kan, Lisa gitu kan. Dia lagi ngapain tak waktu saya naik ke atas? Tahu dia ngapain? Sama dia ngapain tak? Sebenarnya maaf ya. Di belakang sini dia lihat ke saya. Kamu kesini? Biasa istri. Sini, ada apa? Tapi pandangan saya masih kayak di film-film loh, kayak cari tuh, sepatu saya hilang sebelah. Kasih boleh lihat. Saya foto khusus ini sepatu ini selama-lamanya saya mau ingat ini kejadian hari itu. Saya mengucap syukur Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Sakit banget hati sebentar kok. Dalam hati ya, kamu ini ya, saya cari kamu belahan jiwaku, kamu cari sepatu kamu hilang. Itu saya simpan sepatu ini lagi, saya simpan, saya masukin ke dalam ini. Baik. Jadi saudara, inti dari ini, saya selalu sambil kita ini firman dan hubungan, saya mengucap syukur setiap hari. Kami setiap melakukan sesuatu kita, Tuhan terima kasih. Baik buruk, terima kasih Tuhan. Dengan tersenyum seperti ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat peristiwa yang gak enak ini juga, saya tetap mengucap syukur. Tapi saya lihat dengan hal
ini saya tuh akhirnya mengerti lebih dalam tentang istri. Dia orang yang sangat kaku, kata orang dunia. Saya suka telepon dia gitu, sayang, kayak di film-film gitu loh, yang ibu-ibu nonton film pasti sini, iya, drama. Hai sayang, kan bisa dijawabnya, hai sayang juga. Enggak, hai sayang. Mau apa? Ini aku lagi sibuk banget, nanti aja. Istriku, ini nggak direkam kan ya? Kalau ketahuan istriku, saya akan gambar ke. Istri saya itu adalah istri yang sangat luar biasa banget. Dia hebat. Dan dia itu pemberian Tuhan yang dimana hanya satu-satunya. Saya percaya Tuhan berikan istri saya yang terbaik. Saudara, kalau Tuhan juga berikan saudara istri, suami itu yang terbaik. Jadi perkelahian ada nggak apa-apa, bersyukurlah karena ada kuasa di situ. Saya merasa saya sangat diberkati dengan saya banget. Jadi ya. Oke, kita lanjut. Ini nggak, sorry sekali lagi, ini nggak dimasukin. Tenang, saya fokuskan dalam saya fokuskan bersyukurlah senantiasa karena di dalam ucapan syukur ada kuasa yang sangat luar biasa. Oke. Hari ini kita akan lanjut. Sorry kalau di sini jam berapa? Sampai jam berapa di sini? Ini ibu tadi mana? Saya khusus tadi saya mau daring dia mana yang bilang gue bebas itu. Ini. Tadi istri saya udah pesenin saya, Jo, kamu ya bawa firman Tuhan, please ya, kamu jangan bikin mereka nunggu kamu 2-3 jam ya. Mereka punya keluarga. Saya udah diwanti-wanti tadi. 2-3 jam kamu ngomong di depan gak berhenti. Maka tadi saya ada artinya saya tanya. Jadi saya akan cepat. Saya suka banget cepat, ringkes, tetapi yang penting adalah firman Tuhan ya saudara. Oke, firman Tuhan paling penting. Ini tadi hanya pengalaman hidup. Oke, ada kuasa di dalam bacaan syukur. Saya akan cepat aja. Saya mulai berdoa. Tuhan, apa ya Tuhan ya? Kasih Tuhan. Bersuka cita senantiasa. Kebetulan ini diambil dari surat Paulus buat jemaat di Tesalonika. Anda di bawah itu tulis nasihat-nasihat, dan saya lihat ini sangat-sangat saya suka banget dan juga saya pakai dalam kehidupan saya. Bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kami. Tuhan mau kita semua itu mengucap syukur. Tuhan yang suruh loh. Makanya tadi saya datang pagi-pagi, saya lihat udara indah semuanya. Tuhan terima kasih, saya bisa hari ini bisa ke gereja Gresik City Blessing. Terima kasih Tuhan, saya bisa ketemu mereka di perjalanan. Saya juga minta Tuhan, thank you. Saya kasih kesempatan untuk ada di sini untuk berbagi firman Tuhan. Itu suatu hal yang sangat indah gitu. Menjadi suatu kebiasaan. Ada masalah besar datang, Tuhan terima kasih, Engkau Tuhan yang begitu besar. Engkau lebih dari segala masalahku. Engkau terlalu masalah terkecil. Engkau dengan tersenyum. Tahu nggak saudara, waktu Anda mengucap syukur seperti itu, hatimu tenang, fokus kepada Tuhan, dan kamu merasa damai sejahtera yang luar biasa. Waktu saya berdoa untuk jemaat di sini kemarin, di mana di rumah saya berdoa, Tuhan taruh ada satu kata, pemulihan hati. Apa nih Tuhan? Tuhan mau jemaat pada saat kita untuk melangkah lebih lagi,
seperti kita ngikutnya ada masalah, ada sesuatu yang baik, ada macam-macam yang baik yang tidak enak. Kita dimulai dari pemulihan hati. Saya katakan sekali lagi, penting. Itu kita taruh di hati buat saudara. Pemulihan hati. Pemulihan hati. Apa itu pemulihan hati? Saya berdoa terus. Hati kita semua dipulihkan. Hati kita semua diperbaiki. Hati kita semua mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita semua mau percayakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan pada kita. Pemulihan hati. Tuhan mau kita semua dalam keadaan apapun juga, baik tidak baik, bersuka cita. Tadi yang kedua, berdoalah. Saya percaya kita semua ini anak Tuhan yang berdoa. Berdoa itu adalah suatu pengucapan, saya percaya pengucapan syukur juga kita kepada Tuhan. Berdoa itu kita menyatakan hati kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang saya perhatikan seperti 1 Petrus 4 ayat 7 ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini berbicara hati kita tenang. Hati kita bisa, pikiran kita bisa fokus. Hati kita tenang, sehingga kita bisa berdoa. Tapi saudara tahu enggak? Saya belajar dengan anak muda 6 tahun yang lalu. Kita duduk, kita berdoa. Kita buka suara dari speaker, semuanya bikin suara yang ribet di dalam suatu ruangan. Duduk, kita berdoa. Kamu bisa gak berdoa? Saya udah terangkan, berdoa itu seperti suatu pengucapan syukur, dimana kamu katakan pengucapan syukur, kamu dekat pada Tuhan, tahu isi hati Tuhan. Kita kencang suara, kita mulai berdoa. Terus saya mulai bacain firman Tuhan. Anak-anak muda gelisah semua mereka. Kok gak bisa kok. 2 kali. Guys, sekarang kita minta kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengajar kita berdoa. Dan saya percaya Roh Kudus itu minta, kuasai dirimu, jadilah tenang. Kita mau tenang. Kok tenang apanya? Kok mereka tenang apanya? Kok berisik banget? Kamu bisa minta bantuan Roh Kudus. Sampai jangan lihat kiri kanan, jangan pusing. Lalu tiba-tiba saya matikan suara yang saya programin suara, saya matikan. Sekarang coba kamu berdoa. Langsung. Kok thank you, kok terima kasih, kok bisa sekarang. Kami sampai suatu saat kami mulai belajar biasakan diri di dalam suatu kebisingan kami bisa berdoa. Jangan jadikan alasan. Jadi kami bilang jangan jadi alasan kamu ribut, kamu nggak bisa doa. Udah nggak lagi ribut kami duduk. Langsung kami bisa fokus dengan baik. Oleh kami kuasa Roh Kudus, bukan kita. Ya. Kok, tapi kan gini, ada pertanyaan buat saya juga. Kita perlu nggak sih berperang, perang rohani? Kita ngambil dari sini. Di Lukas 10:19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk mencegah ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Namun saudara, kadang-kadang yang jahat itu ngerti, jahat itu tahu. Sebenarnya dari 3 ayat yang tadi saya baca, intinya apa sih saya ambil? Saya duduk. Bicara tentang pikiran dan hati. Bersukacitalah. Pikirannya kacau, hatinya nggak enak, bisa bersukacita nggak? Bisa berdoa nggak? Kalau
pikiran kamu kemana-mana, hati kamu juga kemana-mana. Bisa nggak berdoa? Bisa nggak kita mengucap syukur Tuhan itu baik, tapi pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana? Bisa nggak? Jadi saya rangkum, saya pelajari. Oh, pikiran dan hati itu harus kita jaga. Minta Tuhan jaga hati kita. Salah satunya tentulah kita renungkan firman Tuhan. Salah satu cara ya, banyak cara. Saudara perhatikan nggak ini? Saya baca lagi, 3 itu berarti kok saya lawan katanya apa? Tidak berdoa, tidak sukacita, tidak mengucap syukur. Itu siapa yang suka? Iblis yang suka banget. Saudara perhatikan, tapi Tuhan itu baik. Aku telah memberikan kamu kuasa kepada kamu untuk menjadi ular dan kalajengking. Saudara, mulai hari kita berubah cara pikir. Kuasa itu apa sih kuasa itu? Kuasa itu bukan saudara loh. Kuasa itu Roh Kudus. Kalau saya baca dulu, aku telah memberikan kuasa. Aku pakai langsung. Kayak kekuatan kita. Mana Tuhan jujur kayak gimana gitu. Lakukan cek. Sebenarnya saudara, saya berdoa pagi ini, percayakan pada Tuhan, karena itu kuasa. Itu sebenarnya Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kita nol, tapi kuasa. Ucapkan syukur, dan saya percaya sesuatu akan terjadi. Yang jahat maunya apa sih? Mengganggu pikiran dan hati saudara jauh dari Tuhan. Sehingga Lukas 10:19 dikatakan, kenapa Tuhan pakai ular dan kalajengking? Hagar duduk, kenapa Tuhan dipakai ular? Ucapkan dua binatang itu memberikan kesakitan, memberikan kelumpuhan, membuat kita nggak berdaya, membuat kita sakit, membuat kita bahkan tidak bisa mengucap syukur lagi pada Tuhan kita. Itu tugas mereka. Kuasa, katakan kuasa dari Tuhan, bukan saudara. Kuasa, dulu saya nggak ngerti. Kita lanjut ya. Saudara dan saya, iblis itu maunya lakukan ini loh. Petrus 10:19 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mulai Hagar lagi. Apa Tuhan? Hidup seperti apa Tuhan? Oh, Tuhan Yesus datang membawa hidup. Keluarga kalian, saudara sekalian, gak ada yang mati dalam kecelakaan. Hidup, bisnis, usaha, saudara, semuanya tidak ada yang turun tapi naik terus. Apa yang saudara lakukan, hidup tidak pernah gagal, salah, hancur, berhenti. Karena Tuhan Yesus datang membawa hidup, sehingga kita bisa mengucap syukur. Jakarta 2003 Maret, yang namanya wanita itu ya, kok lihat apa ya, jewelry, bahasanya perhiasan, ya kami suka. Sungguh perhiasan itu akan membuat kita, khusus yang perempuan, jadi cantik luar biasa. Yes, benar banget. Jakarta 2003, saya, istri, sama anak saya yang gede, kami pergi ke suatu permainan. Saudara tahu nggak, ada satu permainan itu yang anak masuk, dia ada kayak net, terus bisa ngerangkak ke atas, tapi bisa jaring, terus dia bisa naik ke atas, muter-muter, tapi ada pelindungnya berupa jaring. Pernah nggak saudara tahu itu nggak? Kami punya suster, kami masuk hari itu. Anak saya yang kecil waktu itu berumur sekitar 3 tahun, 2 tahunan, masuk, seneng banget.
Suster ikut masuk, naik ke atas, naik ke bawah, turun, naik semua ikut ke dalam lorong-lorong ada jaring. Udah itu, saya pergi kemana? Sebentar saya datang, istri saya datang, duduk sama saya sambil nungguin. Saudara, dia ada satu, nggak ada, panik, semua panik. Kami datang langsung, saya, istri saya sama suster, sus, ini hilang sus. Semua kita nyari, naik ke atas, ke bawah, ke jaring-jaring, kita lihat, waduh, kamu tadi masuk ya? Aduh, saudara, saya cari seluruh tempat itu capek, saudara, satu-satu saya liatin, lantai, di jaring-jaring, semua di dalam. Saya sambil menggerutu, saudara, pagi itu. Kesaksian ini, saya bawakan ini, saya percaya ada hubungannya dengan pengucapan syukur. Kamu tuh yang benar. Masa kamu jalan-jalan ke Jakarta, kamu masuk gitu, masa kamu... Saya marahin istri. Langsung saya jangan marahin dia, tapi itu saya marah. Kamu dengan tahu nggak itu harganya berapa? Itu siapapun yang menemukan, suster atau siapapun di sana situ, dia akan pulang, dia akan langsung menikah 7 hari, oke, dengan dia menjual itu. Dia menikah, dia akan menikah 7 hari, berpesta 7 dengan gitu. Marah saya, marah banget. Dan kamu tahu, saudara tahu, duduk, biarin dia. Muka saya kayak gini. Marah saya. Marah. Kami cari berjam-jam, 2-3 jam. Sampai satu saat dia duduk ke saya gitu ya. Saudara, memang tadi saya bilang bahwa istri saya itu sangat luar biasa. Tuhan berikan dia untuk pendamping, pelengkap saya. Saya sungguh berbahagia. Saya sungguh berbahagia karena dia. Dan bersyukur buat Tuhan karena dengan istri yang terbaik buat saya. Tahu nggak saudara? Muara sih. Sukacita saya hilang hari itu. Tidak ada ucapan syukur lagi. Tapi Tuhan itu baik. Datang ke samping saya. Dia bilang apa? Sampai saya dia merubah hidup saya. Saya bisa di sini, saya berubah karena dia. Kata-kata dari istri saya yang saya nggak pernah lupa. Berjam-jam loh, setelah berjam loh, muka saya masih. Saya nggak mau lihat dia. Jo, wah dengan teman dia ngomong saya kaget. Jo, jangan sampai perjalanan kita ini, sukacita kita ini hilang. Jahat khususnya. Job, bersyukurlah apapun yang terjadi. Gak apa-apa, kita cari lagi uang. Waktu dia berbicara kayak gitu, saya mau nangis dalam hati, tapi saya gak berani nangis depan dia. Itu saya bertobat. Job, jangan sampai sukacita kita itu diambil. Bersyukurlah dengan apa yang terjadi. Udah, saya nangis, saya biarin. Saudara, kita udah kenal Tuhan lama ya, tetap kok yang namanya manusia kita ya, kita mikirin tahu enggak? Ini, dijual lagi. Hati dan pikiran itu artinya apa sih? Poinnya di sini. Itu artinya saya masih menduakan Tuhan. Saudara, belajar karena dengan benda-benda apapun juga yang terindah tidak bisa dibandingkan dengan darah Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan semua emas, permata, perak dikumpulkan tidak akan bisa dibandingkan darah Yesus Kristus. Kita sekali salib. Saya diamkan dia. Berjam-jam loh itu. Cari 2 jam lebih, diemin 1 jam.
enak suasananya. Nggak ada pengucapan syukur lagi. Tapi dengan kata-kata dia tadi itu firman Tuhan. Saya percaya itu firman Tuhan. Sukacita. Jangan sampai hilang. Tuhan bisa gantikan. Setengah jam kemudian, aku ke WC dulu ya. Panas. Dia pergi ke WC. Saudara, tahu nggak apa yang terjadi di WC? Maaf ya, saya kan suka detail orangnya. Maaf, ini saya cuma minta maaf dulu. Dia ke WC, dia duduk. Duduk. Banyak orang ngomong di depan WC gitu. Tahu nggak? Ada apa saudara? Saudara bisa tebak? Ada apa saudara? Duduk. Di dalam air. WC. Itu perempuan tuh aneh juga. Oh enggak maksudnya katanya oh perempuan tuh luar biasa. Dia gitu saya lari. Jo apa. Enak aja lo kasih apa gue WC. Yes, ketemu. Boleh itu tambah Tuhan Yesus. Itu kebaikan Tuhan Yesus. Gimana kebaikannya? Orang nanya mana kebaikan? Enggak, saya belajar bahwa istri saya, dia bilang bersukacitalah jangan sampai hilang, mengucap syukur 2 kata itu mirip dengan sini. Dia pakai sampai saat ini. Tentunya saudara dia bersihkan, dia pakai. Saudara, kita hidup di dunia ini apapun bisa terjadi, jangan jadikan ada benda apapun juga menjadi kita punya Tuhan. Karena kenapa? Bisa kecewa. Boleh tolong saya mau sebentar ya. Saya lanjut ya. Oke, boleh next. Saya cukup ini, saya biar lebih cepat. Saya nggak bacakan firman Tuhan. Tentu saudara tahu di dalam pengucapan syukur ada kuasa. Yang tadi saya bilang berdoalah, bersukacitalah. Saya waktu baca, saya sempat lewat gini lihat share materi ini di dalam perahu. Saudara, ini menarik. Saya mesti cepat sorry ya. Ini misalnya ada sesuatu yang kita pelajari menarik sekali nanti. Ya sederhana tapi buat saya menarik. Nggak apa-apa perahu. Saya baca pengucapan syukur ini di mana Tuhan yang disertai Tuhan. Tahu enggak? Waduh, kita kalau sama Tuhan kita belajar tuh menarik sekali sih. Masuk dalam perahu, Danau Galeria, masuk ke perahu semua, tiba-tiba terjadi. Anak muridnya itu adalah nelayan di situ. Nelayan mana mungkin sih takut sama gitu, mau perahunya terbalik. Nelayan tuh nggak takut perahunya mau terbalik. Tapi saya baca, kok ada takut ya? Saya percaya ada murid-murid yang lain di situ yang bukan nelayan. Takut banget. Buru-buru. Tuhan Yesus bangun. Kamu ini gimana sih? Gak percaya. Diam. Langsung diam. Saya baca. Ini bukan cuma syukurnya di mana? Oh, rupanya waktu kalau kita haga duduk renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu ada sesuatu di balik firman Tuhan. Banyak rahasia. Ini simple. Tuhan tahu. Menurut kamu, Yesus Tuhan di posisi itu harusnya gimana? Wow, kita semua udah sering baca, ini mah udah baca. Tapi Tuhan taruh, kalau kamu menjadi Tuhan Yesus, harusnya gimana? Maunya gimana Tuhan Yesus? Harusnya murid-murid semua mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan kami, Guru kami ada di perahu bersama kami. Kami percaya Tuhan, gak ada sesuatu kecelakaan, gak ada yang membuat kami meninggal mati di tengah laut seperti kami percaya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan maunya kayak gitu rupanya.
powernya Tuhan. Wow. Iya ya, kalau kita jadi murid Tuhan Yesus hari itu fresh, perahunya naik ke tinggi ini, wah, muter-muter, ini, kita nggak takut, kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau bersama kami, tidak ada namanya maut, kecelakaan, semua menyentuh kami Tuhan, karena kami ada Yesus Kristus. Ini loh, pada saya lagi baca gitu, wow, ucapan syukur, ada kuasa, ada Tuhan bersama kita, nggak ada yang takut. Siapa yang takut? Nggak ada yang takut. Boleh saya tanya lagi Pak Soyo, ini kan 9.30, ini biasa jam berapa kok di sini? Supaya nggak terlalu, saya akan bikin sebaiknya Mungkin 15 menit lagi. saya cepat. Kesaksian dari Jombang. Saya nggak tahu kalau Pastor Henok pernah di sini apa enggak. Saya kenal dia tapi beliau sudah meninggal. Kesaksian dari Jombang. Tema kita kuasa, ada ucapan syukur. Seperti ini gereja ini. Siapa yang mau didoakan hari ini? Kata Pastor Henok, beliau yang melakukan ini. Silakan semua berdiri tadi. Sampai di seorang gadis. Mau didoakan apa? Pak, saya namanya Yati. Pak, saya ada masalah gini loh Pak. Saya ini tunangan gagal. Berkali-kali loh Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini Pak Henok yang cerita loh. Pak Pendeta, mungkin wajah saya itu saya ngerasa ini kok jelek Pak. Kok kayaknya hidungnya rada gede gitu, apa jelek gitu. Pastor Henok bilang, stop. Jangan. Tuhan yang menciptakan Anda. Bersyukurlah engkau dengan apa yang kamu punya. Wajahmu sudah didesain oleh Tuhan sejak dini. Sejak kamu sebelum di situ Tuhan bersiapkan bahkan di surga ada sesuatu. Itu yang pekerjaan Tuhan yang terbaik buat kamu. Mulai hari ini engkau pulang mengucap syukurlah di rumahmu. Terima kasih untuk apa yang kamu punya. Dan berdoa, Tuhan, terima kasih, aku bersyukur, aku punya wajah yang Tuhan ciptakan, aku percaya ini cantik. Aku sangat cantik, dia berdoa gitu, sangat cantik. Terima kasih Tuhan. Tapi yang anehnya dia tambah apa tahu enggak? Yang membuat saya ketawa, Pastor, saya juga tambahin gini. Lagu-lagu laris. Itu kok kayak dukun ya menurut aku ya. Aku ketawa itu kayak dukun mbak. Itu mah dukun ya, mungkin laris apa itu mah dukun. Jangan dilakukan ya buat gadis-gadis yang mungkin mau jajul lah bagus ya. Untuk Andrew juga ya. Jangan ya. Aneh buat saya itu kayaknya nggak kita biar cantik laku-laku kok kayaknya nggak. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap hari di kaca dengan ajaib Tuhan melakukan sesuatu. Kuasa Tuhan begitu nyata. Apa yang terjadi? Yati itu punya anak, dia bekerja seorang bos. Anak itu pulang dari luar negeri. Lalu teman dari anak bosnya ini datang ke rumah. Duduk. Biasa apa? Kasih air. Temennya langsung gini, lihat ke si Yati. Bro, itu siapa bro? Itu keponakanmu ya? Kalimatnya Pastor Henok ya, bro itu keponakanmu ya bro. Iya cantik, ngumpet-ngumpet, namanya keponakan cantik, ngumpet-ngumpet. Kata si anak bos, itu ART. Yang bener bro, cantik banget ini ya. Saudara, dengan cara yang ajaib, mereka pacaran. Temen anak bosnya itu ada calon dokter muda. Pacaran dengan ART, Yati, mereka menikah. Kejadian ini Pak Henok cerita ke kita. Suatu hari Pak Henok tuh lagi, kan setelah didoakan dia pulang, benar nggak? Syukur nontonnya, dia pulang. Di jalanan Pak Henok dipepet, tin. Siapa ini? Waduh, nabrak nih gawat, Wah ini mobil dilihat, aduh BMW, gawat kali ini aku dikata pastornya pendeta si Henok, dipepet gitu, turun. Seorang gadis modern. Kacamata kan keluar dari BMW,
Ya, bisa dibantu. Pastor, pendeta Henok, tahu nggak saya siapa? Saya Yati. Yati yang mana? Yang pastor bilang, ucapkan syukur setiap hari tentang wajah suci Tuhan yang begitu cantik. Iya. Kamu ngapain bawa mobil bosmu ke sini? Cepat. Tenang. Itu mobil milik saya sudah. Dan seperti tadi saya cerita ke Anda loh. Saya udah jadi istri dari dokter muda itu. Sampai saat ini mereka menikah. Mengucap syukur. Ucap syukur dengan apa yang kita punya. Karena ada kuasa di balik situ. Kalau di Roma 8 ayat 8 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apapun setelah ini, saya ingin kita menghadapi apa aja, baik, buruk, Tuhan punya rencana. Tuhan punya pasti datangkan yang kebaikan. Tuhan tidak pernah rencanakan sesuatu yang jahat buat saudara. Karena firman-Nya, Tuhan sangat-sangat membela firman-Nya. Saya kelihatannya perlu waktu. Maaf banget ya, saya kayak perlu waktu karena satu firman saya mau sharekan. Tapi ini kesaksian diri saya sendiri ya, kesaksian saya ya. Anak saya namanya Winston. Dia waktu lahir, dia itu sangat-sangat aneh. Gak bisa ngomong rasanya. Sampai umur 5 tahun baru bisa ngomong apa. Gawat. Nah, cowok gak bisa ngomong. Dia lihat sesuatu. Saya sedih banget. Dokter bilang kemungkinan tuh ada apa namanya? Apa itu namanya? Autis. Gawat ya, sekarang saya bilang gawat. Kami bawa dia bertahun-tahun pergi ke Singapura balik. Kami ajar dia. Tapi matanya ke tempat lain. Saudara, kami sedih. Waktu berjalan, Winston itu dari TK pelajaran gak bagus. SD, SMP sampai sih panggil sama kepala sekolah. Ini kok dia nggak bisa nih, mendingan dia saya pindahin. Saya sakit. SMA, kayaknya kacau balau. Tapi ya tetap waktu di akhir terima rapat ada yang bagus-bagus itu dinaikkan di top karpet kelihatannya. Tapi saya sedih banget. Bagaimana masa depannya? Sampai saudara 18 tahun pernah di suatu saat saya nggak pernah, saya lihat istri saya tuh sangat kuat banget, dia itu sangat kuat punya orang, nggak ada yang bisa bikin dia nangis. Waktu suatu saat dia, anak kami lagi di terapi, dia nangis loh, hancur hati saya. Waktu berjalan 18 tahun, sampai di satu titik, Tuhan, orang apa ya Tuhan? Kami sudah melakukan semuanya buat Engkau Tuhan, pelayanan kami bisa semuanya kami kerahkan. Apa Tuhan tak ini? Saya minta ampun sama Tuhan. Apa Tuhan kayak gitu Tuhan? Mentang-mentang saya ini udah berikan segalanya buat Tuhan, semuanya, hidup saya semuanya saya berikan kepada Tuhan. Apa ini Tuhan? Kayak gini Tuhan. Tapi saya udah minta ampun, saya nangis minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan. Boleh? Kenapa saya minta ampun? Kita cepat. Ini gambar dia. Di awal-awal dia suka gambar. Dia mulai gambar, saya suka perhatikan gambarnya. 18 tahun. Dia mulai 4 tahun yang lalu dia mulai gambar. Ini anak lumayan ya gambarnya ya. Oh, bisa ya gambar gini dia ya. Nah, di sini dia udah mulai masuk ke kuliah di Australia. Wow. Kok dia bisa ya? Gambar tangan robot.
dimasukin jadi semua di komputer dia bikin. Wih, lumayan ya dia. Ini yang terakhir dikerjakan. Saudara, saya nangis 18 tahun. Tuhan, ini apa nih Tuhan? Kok bisa pakai gini Tuhan? Semuanya loh Tuhan, kurang apa lagi? Ingat peristiwa di padang gurun. Saudara, ini adalah karya dia yang terakhir. Saudara tahu nggak? Yang buat saya menangis merang-rang, apalagi tak sendirian. Tapi tahu nggak apa saudara? Dari yang saya kecewa 18 tahun, apa ini Tuhan? Ngomel. Dia dapat beasiswa 400 juta dari luar negeri, dari Melbourne. Boleh nggak tepuk tangan Tuhan buat saya? Saya minta ampun sama Tuhan. Manusia itu tendensinya maunya setelah Tuhan kasih kebaikan baru. Tapi buat hari ini saya mau udah belajar. Bertahun-tahun yang lalu saya udah belajar, saya udah gak mau lagi. Apa yang tidak yang bagus, apa yang bagus. Terima kasih. Jadikan pengucapan syukur sebagai cara hidup Anda. Anda akan lihat itu luar biasa buat kita. Saudara, saya akan cepat karena waktunya saya nggak akan terlalu jauh dari 9:45. Saudara, saya itu saya suka banget kalau bawa firman dengan sejarah. Karena kenapa? Di situ tersimpan banyak hal yang luar biasa. Tapi saya akan bikin, ini rada ribet, tapi saya bikin sangat simple, gampang buat saudara. Saudara langsung aja ya, saudara lihat, ya kita belajar ini ya. Belajar apa? Geografi ya, bahasa Indonesia ya. Ini adalah Mesir. Ini adalah gurun yang bangsa Israel lewatin. Sekarang saat ini milik Mesir. Ini adalah tanah Kanaan di sini. Ini tanah Kanaan gitu ya. Ini Mesir. Ini adalah bagian Mesir. Ini adalah gurun yang yang orang-orang bangsa Israel yang lihat, yang buat Tuhan putar sana putar sini. Saya waktu kemarin saya sempat coba lihat. Boleh nggak next satu dong? Jarak dari sini tempat orang bangsa Israel keluar dari Mesir, dari sini saya pakai GPS, pakai Google ke sini berapa jam dengan mobil saudara? 6 jam. Dari sini masuk dikit ke tanah Kanaan 2 jam lagi, jadi berapa? 8 jam. Bangsa Israel dari sini menuju ke sini berapa? 40 tahun. Karena kenapa saudara? Saya perhatikan di situ selama di perjalanan ngomel dan juga nggak bukan mengucap syukur, ngomel, marah, mengutuk. Tuhan itu kasihan. Waktu saya bawa firman ini, waktu saya pelajari, saya sampai mau nangis, hati saya kasihan sama Tuhan karena dia dari sini buat putar-putar. Saudara, saya baru tahu saudara. Rupanya Tuhan yang bawa putar 40 tahun bukan karena Tuhan jahat loh. Karena mereka putar 40 tahun, karena itu ulah mereka sendiri sebenarnya. Dia mau mengatur Tuhan. Di dalam pengucapan syukur, ya ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Itu artinya apa saudara-saudara? Pengucapan syukur artinya, Tuhan, aku setuju dengan apa yang Engkau mau. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah berikan terbaik buat kami. Engkau tahu yang terbaik. Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan gak pernah ninggalin kami, dan Engkau membimbing kami ke rumput yang hijau. Ucapan syukur artinya. Tapi kalau kita mengeluh, bukan berarti Tuhan biarin kamu. Enggak. Tuhan itu silakan nak, kamu maunya gitu ya silakan nak, gak apa-apa kok nak. Akibatnya apa? Dipikirnya dipikir di sana jalannya benar, nggak tahu ujung-ujungnya ucap syukur. Dari pengeluaran Mesir sampai ke tanah Kanaan
Jalan kaki dengan 3 juta 5 juta orang itu hanya perlu waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Tapi bangsa Israel gak mengucap syukur 40 tahun. Saudara, biar firman ini, mari kita ucap syukur. Mengucap syukur selalu gantung dekat Tuhan. Silakan Tuhan, Engkau yang terbaik. Mari Tuhan pimpin kita. Pengucapan syukur ada kuasa. Engkau akan dirubahkan. Habis hari ini kamu pulang, saudara pulang. Tuhan terima kasih buat Pak Ju atau Ko Ju yang memberikan diri berbicara di depan biarpun ada kamera yang memandang dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini indah banget. Terima kasih Tuhan. Katakan sih, karena Tuhan yang mau. Tadi Tuhan yang mau. Ingat tadi yang Tesalonika 5:16 ayat 18. Tuhan yang suruh loh, bukan saya loh. Ada artinya. Dia mau hati pikiran kita. Kita akan tutup coba dengan ini. Oke, saudara, saya akan tutup dalam beberapa menit. Ini adalah Pihahirot. Pihahirot ini adalah yang Tuhan suruh untuk para bangsa Israel untuk tinggal di situ sebentar, sehingga Tuhan akan menyeberangkan mereka dari sini ke seberangnya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Oke, satu. Sorry, gambar ini nggak ada ya? Tadi ada gambar sebelumnya? Nggak ada ya? Nggak apa-apa, oke, next, lanjut. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Kita ambil dari Keluaran 14, 1 sampai 31. Saya akan cepat bacanya ya saudara ya. Katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali, berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebon. Berkemahlah kamu di sana di tepi laut. Ini Tuhan suruh mereka ke sini. Jalannya jauh loh ini jauh banget loh ini. Bisa bulan-bulanan sampai di sini. Lanjut satu. Kita mau tutup. Bentuknya seperti ini. Yang tadi saya kasih lihat, yang Tuhan suruh bentuknya seperti semua pada ngumpul di sini. 2, 3, 7. Maka Firaun akan berkata pada orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengenaskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mereka berbuat demikian. Ketika diberitahuan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian memesan keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengenaskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang berkuda dan pasukannya, mereka mengejar mereka, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka nampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami bekerja untuk pada orang Mesir daripada mati di atas gunung di atas gurun ini. Oke, lanjut. Tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tegak, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara, saya udah mau akhirin dari sini. Di sini di periskop di Keluaran 14 1 ayat tadi berapa 14 1 31 sampai 31 ini.
Yang aneh itu di sini, saudara, saya mau tutup dengan yang ini sebenarnya. Saudara pernah nggak baca ini? Ya, ini lanjutannya. 14:15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Lihat kalimatnya ya, saya ulang karena penting banget. Berfirmanlah kepada Tuhan kepada Musa, Musa, kenapa engkau berseru kayak gitu? Ekspresi Tuhan saya percaya juga kayak, Musa, kenapa kamu berseru-seru kepada aku seperti itu? Tentu saudara kok baca ini kan udah lewat biasa, tapi ini rupanya saya temukan untuk saudara hari ini. Dan saudara ya, sekali lagi, Musa, silakan pencet sekali lagi. Musa, balik ke tadi. Di ini ada videonya. Dia ada videonya tadi. Klik sekali. Oh nggak bisa di sini ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak. Saudara, nggak taunya ya waktu Musa jalan ke sini, dibawa putar-putar ke sini. Ini ada pegunungan, bukit-bukit. Mereka dibawa di antara ini sampai di Keluaran 14 ayat 3 dikatakan di sini dia bilang gini loh, biarkan sekarang bangsa Israel dia akan terkurung oleh kedahsyatan gurun di sini, kata orang Firaun itu. Biarkan dia muter-muter di sini. Rupanya di daerah sini mereka itu lewatin dari gunung naik turun di antara bukit-bukit. Dan saya tahu waktu sampai di sini nih 3 juta sampai 5 juta orang sampai di sini. Ini adalah Baal Zivon. Ini adalah Migdol di sini. Jadi Tuhan yang suruh ke sini. Saudara, saya mau tutup dengan gini. Musa bersikap seperti ini. Tuhan. Aduh, Tuhan. Gimana Tuhan? Ini kok kasih saya. Maka Tuhan bilang, aduh Tuhan, gimana sih Tuhan? 3 juta 5 juta orang ini marah sama saya. Tuhan ingat tak? Di depan ini laut Tuhan. Boleh musik ke depan, saya mau tutup. Musik boleh naik? Tuhan, ini apa Tuhan? Musa itu dia marah waktu tadi, gak apa-apa. Musa itu marah waktu dia sampai berkumpul di situ, yang dilihat apa? Lautan. Gimana sih Tuhan? Lihat mereka marah-marah loh. Saya bisa kami mati. Segini kami mati, gimana Tuhan? Makanya Tuhan datang ke dia. Intinya Musa tuh orang yang dekat dengan Tuhan, luar biasa. Tapi dia seorang manusia. Dia bisa ada di titik dia gak mengucap syukur lagi, tapi dia hanya memperhatikan apa yang dia lihat. Saudara melihat apa di depan saudara? Pi Hahirot, ujung dimana dilihat itu hanya laut. Kiri kanan itu pegunungan. Jadi mereka gak ada jalan keluar. Depan laut, kiri pegunungan, kanan pegunungan, gak bisa kabur. Dan firman Tuhan tadi dilihat, mereka udah lihat Firaun datang dengan kereta siap membunuh mereka. Saudara, apakah saudara saat ini punya situasi kayak gini? Sakit kok nggak sembuh Tuhan. Tuhan kok bisnis, kok pekerjaan, kok anakku kayak gini Tuhan. Pi Hahirot, udah sampai di Pi Hahirot. Pertanyaan kita belajar hari ini, tapi Tuhan suruh mengucap syukurlah. Karena dengan saudara mengucap syukur, Tuhan akan bekerja. Seperti saya bilang, mengucap syukur adalah Tuhan, silakan yang terbaik dari Engkau, silakan. Itu Engkau sangat baik. Silakan anakmu mau percayakan Pi Hahirot. Apakah saudara saat ini ada di Pi Hahirot?
Saudara, Tuhan Yesus, terima kasih lagi. Mulai hari ini, saudara balik, ucap syukur. Dan setiap keadaan, Tuhan yang suruh loh, bukan saya. Tuhan yang suruh. Saya sudah praktekkan banyak mujizat, banyak kuasa Tuhan sampaikan pada saya. Saya percaya jemaat gereja Surabaya City Blessing ini hari ini sudah diubahkan. Hari ini saudara semuanya balik, sudah berubah. Kalau mulai hari ini saudara akan mengucap syukur setiap saat karena kuasa Tuhan beserta Anda semua. Terima kasih Tuhan. Anakmu sudah selesai berbicara. Kami percaya firman ini Tuhan yang ditaburkan, Tuhan akan tumbuh. Saudara balik, saudara engkau percaya kepada Tuhan karena Dia berikan yang terbaik buat saudara. Saya pesan sekali lagi, mulai hari ini saudara melangkah kemana-mana pergi. Saudara selama hidup di dunia ini, namanya masalah, namanya yang tidak enak, selalu ada saudara. Demikian saya juga. Tapi mulai hari ini saudara melihat setiap masalah, melihat tapi dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tempat ini aku berkata, Tuhan, jika Tuhan taruh tadi ada kata transformasi. Transformasi ada suatu perubahan. Perubahan ini dimulai dari gereja ini, perubahan dari orang-orang di tempat ini, sehingga pada saat kami keluar, banyak orang juga diubahkan. Banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus. Banyak orang mau melihat apa yang orang-orang di sini, jemaat sini yang punya. Mereka bilang, aku mau seperti mereka punya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Aku selesai ngomong. Terima kasih. Biar Tuhan bekerja senantiasa di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk berkat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan kembali bersama berdoa untuk membawa persembahan kita ke tangan Tuhan. Persembahan juga akan dibawa untuk persembahan diakonia minggu kedua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami dengan firman ini Tuhan, dan kami akan membawa persembahan kami. Engkau berkati setiap pekerjaan usaha yang ada pada kami, sehingga boleh Tuhan kami menikmati berkat-berkat-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya, amin. Dan kita akan menyaksikan Informasi Gereja Kasih Anugerah, Gresik City Blessing. Terima kasih atas taburan saudara untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat